Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Diva Rahman dengan NIM 1211125110052. Pada video kali ini saya akan menganalisis dan menjawab kasus Miss Universe Organization sebagai bagian tugas dari UTS. Pertanyaan pertama, analisis saluran komunikasi. Saluran komunikasi vertikal apa yang seharusnya digunakan Nawat untuk menyelesaikan masalah promosi ini secara efektif dan etis sebelum melakukan konfrontasi publik? Jadi, keputusan Nawat memilih menegur Miss Meksiko adalah bentuk komunikasi vertikal ke bawah atau top down yang sangat tidak etis dan efektif. Teguran di depan publik membuat orang malu dan bisa disalahartikan sebagai penghinaan. Seharusnya Nawat itu menyelesaikan masalah lewat komunikasi pribadi, seperti bicara langsung secara tertutup, mengirim pesan pribadi, atau membuat rapat kecil dengan semua finalis tanpa menyebut nama atau nama satu orang gitu. Dengan cara itu juga masalah bisa selesai tanpa memperlakukan siapapun dan tetap menjaga citra Miss Universe. Pertanyaan kedua ada etika dan tone kepemimpinan. Jelaskan dampak komunikasi yang merendahkan seperti tuduhan bodoh atau merugikan yang diucapkan oleh seorang pemimpin organisasi terhadap moral, motivasi, dan martabat stakeholder finalis, dan kaitkan dengan prinsip komunikasi kepemimpinan yang inklusif. Pertanyaan kedua. Jadi, jawabannya, ucapan seperti bodoh dari seorang pemimpin bisa menjatuhkan semangat dan rasa percaya diri orang lain. Finalis yang ditegur merasa tidak dihargai, terus suasana menjadi tegang dan kepercayaan pada pemimpin itu menjadi menurun. Dalam komunikasi kepemimpinan yang baik, pemimpin tuh seharusnya bicara dengan sopan, memberi contoh, dan mendukung orang lain untuk berkembang, bukan memarahi, menjudge, atau memperlakukan buruk di depan umum. Jadi pemimpin yang inklusif harus bisa menghargai, mendengarkan, dan memberi kesempatan orang lain untuk menjelaskan, seperti itu. Pertanyaan nomor 3 ada di bottom up feedback atau aksi walkout. Jadi analisis aksi walkout sebagai bentuk komunikasi bottom up. Mengapa tindakan nonverbal ini menjadi saluran feedback yang paling efektif dalam konteks krisis ini? Dan pesan apa yang berhasil disampaikan oleh para finalis kepada manajemen MUO? Itu pertanyaan ketiga. Jadi, aksi walkout oleh Miss Meksiko dan beberapa finalis lainnya adalah bentuk komunikasi non-verbal atau bottom up. Jadi, protes tanpa kata-kata. Aksi ini itu menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan sikap kasar Nawat dan ingin menyampaikan pesan bahwa martabat dan rasa hormat lebih penting daripada jabatan. Seperti itu. Walkout ini juga membuat pihak Miss Universe pusat akhirnya turun tangan dan bertindak cepat. Artinya, aksi ini tuh berhasil menjadi bentuk komunikasi dari bawah ke atas yang kuat dan efektif. Pesan yang berhasil disampaikan para finalis kepada manajemen MUO adalah bahwa bahwa mereka ini tidak menerima bentuk perlakuan yang merendahkan atau tidak menghormati martabat peserta itu. Aksi ini juga menunjukkan bahwa finalis ingin lingkungan Miss Universe ini tetap mengutamakan nilai empati, rasa hormat, dan memperdayakan perempuan sesuai dengan prinsip utama organisasi gitu. Dengan kata lain, walkout ini tuh menjadi cara para finalis menegaskan bahwa nilai kemanusiaan lebih penting daripada hierarki kekuasaan, seperti itu. Jawaban nomor 3.
Jadi, kesimpulan masalah ini terjadi karena kesalahan dalam cara berkomunikasi. Yang pertama, yang kedua, pimpinan harus bisa memilih cara dan nada bicara yang tepat dan menjaga etika serta mendengarkan masukan dari bawahan. Seperti itu. Jadi kejadian ini jadi pelajaran penting bahwa komunikasi yang sopan dan saling menghargai adalah sebuah kunci menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik. Seperti itu. Itu pertanyaan, analisis, dan jawaban tugas UTS komunikasi organisasi. Sudah selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.